Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai lagi ya. Pelajaran Durusulullah jilid 1 bab 3. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like. Ya, kita mulai dengan bacaan Fatihah dulu. Semoga berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Liridolillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi fili wa liwalidayya amin. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran selanjutnya yaitu Durusulullah ya. Durusulullah jilid 1 bab 3. Melanjutkan kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salisu darsu. Pelajaran ketiga. As-salis itu artinya ketiga. Ad-darsu pelajaran. Kenapa dibalik? Karena kalau dalam bahasa Arab ada fi'il, fa'il dan maf'ul bih. Yani al-salisu ad-darsu pelajaran ketiga. Oke, yang selanjutnya yang nomor 1 yaitu al-baitu. Jadi kalau jadi isim ya, kalau di depan ini pakai al-baitu sama dengan baitun. Ini artinya sama, yaitu rumah. Al-qalamu ya sama dengan kolamun, ini artinya juga sama. Gimana cara menggunakan pakai al ini, depannya al-baitu al-qalamu? Yaitu kalau kita membuat kalimat, yaitu misalnya al-qalamu maksurun misalnya. Jadi al-qalamu pulpen, maksurun yaitu rusak. Tapi kalau kolamun ini nama bilangan juga. Kolamun misalnya 2, kan itu 1 kolamun itu 1 pulpen ya. Kalau 2 pulpen kolamani, 2 pulpen misalnya gitu. Alkitabu yaitu buku. Sambil dihafal ya, ini kosakata ya. Ini basic, yaitu syarat utama bagi yang mau belajar bahasa Arab, kita harus mempelajari kosakata. Alkitabu atau kitabun artinya buku. Coba dulu lagi. Alkitabu atau kitabun yaitu buku. Al-jamalu atau jamalun. Kalau al-jamalu ini pakai al-jamalu atau jamalun, yaitu artinya onta. Oke. Fungsi sebagai al ya, ini menerangkan tadi pakai al ya. Fungsi sebagai al. Sebentar. Biar lurus ya. Fungsi sebagai al yaitu huruf al berfungsi untuk 1. Membuat kata yang nakiroh atau umum, contoh itu menjadi makrifat atau khusus. Contoh di hadapan Anda ada beberapa buku tadi yang saya bacakan ya. Jika Anda mengatakan pena tanpa menunjukkan salah satu berarti nakiroh, maka dalam bahasa Arab itu cukup ditulis dengan kolamun ya, kayak itu tadi ya. Kalau tetapi jika Anda mengatakan pena dengan menunjuk ya, pena dengan menunjuk atau meniatkan salah satu pena tertentu, maka marifat ditulis dikasih al. Jadi contoh kan tadi pena artinya kolamun kan pena. Jadi kalau untuk menunjuk atau meniatkan salah satu pena biar dipengerti, yaitu harus pakai al, artinya hampir atau sama dengan pena ini. Apabila yang diniatkan itu dekat, misalnya hadza kolamun, ini adalah pulpen. Al-kolamu ini namanya al-kolamu maksurun. Tadi contohnya gitu. 2. Berfungsi untuk menyatakan seluruh contoh ini ya.
Oke, al ini kalau di depan ini pakai isim namanya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Artinya kan segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Penulisan isim kalau pakai lam ini biasanya disebut apa dikatakan yaitu ciri-ciri isim ya. Penulisan isim ma'rifat pada akhir kata tidak bertanwin atau nakiroh atau bertanwin kecuali wazan tertentu. Jadi ini ya, kalau ada al itu nggak boleh tanwin akhirnya. Ini penulisan isim ma'rifat pada akhir kata tidak bertanwin karena apa sudah al. Kolamun itu kan nggak ada tanwinnya. Kalau dipakai tanwin al kolamu nggak boleh al kolamun. Kalau kan sudah ada alnya itu udah ketentuan. Nah ini maksurun al kolamu, maksurul kolamu. Bacanya disambungkan ya. Pena ini patah atau hancur. Maftuhul babu, pintu ini terbuka. Kenapa? Ini kan untuk menunjukkan kan jelas ini. Maftuhul babu, pintu itu terbuka. Enggak boleh maftuhun babun, enggak boleh kan itu enggak ada, bukan satu kalimat. Maftuhul babu wajalasul waladu, dan wal jalasul waladu waqaful mudarisu, dan anak ini duduk, nah wajalisu ya, anak ini duduk dan guru ini berdiri, waqafa al mudarisu. Nanti dipahami dulu ini kalau menulis kata atau benda, kalau depannya sudah ada lamnya akhirnya nggak boleh tanwin. Kalau ini waqafun kan, kalau ini waqafun nggak ada lamnya. Al mudarisu ini kalau nggak ada lamnya mudarisun, artinya guru. Selanjutnya wajahidul kitabu. Jadi apa tadi nih? Wajahidul kitabu qadimul kolamu. Buku ini baru dan pena ini lama. Wajadidul baru ini, jada ya baru ini. Alkitabu wajadidul kitabu, buku ini. Alkitab ini bisa kitab bisa buku. Wajadidul kitabu, buku ini baru. Qadimul kolamu, qadim itu artinya lama ya, dahulu kalau dalam sifat wajib Allah ini. Qadimul ini namanya lama, qadimul kolamu. Jadi wajadidul kitabu qadimul kolamu, buku ini baru dan pena ini lama. Kabirun wal hisanun sohirun al himaru. Apa ini? Kalau dia ini kecil sohir ya, sohiro. Kalau dia ini kecil, wal hisanu dan kuda, wal hisanu kabirun, kuda ini besar ya. Al kabiruan, kabir itu artinya besar ya. Apa yang besar itu? Al hisanu, berarti yang besar adalah kuda. Al himaru sohirun, sohirul himaru, berarti kalau dia itu kecil. Oke, nanti dilanjut lagi. Sampai sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan like ya. Nonton, semoga bermanfaat, semoga belajar bareng-bareng ya, biar istiqomah belajarnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok dilanjutkan maksurunnya.